Sore. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan dipimpin doa. Baik, untuk memulai kegiatan pada hari ini, berdoa kegiatan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Selanjutnya di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Di sini nama Ibu Angel sebagai guru BK yang akan memandu berjalannya acara bimbingan kelompok ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing beserta hobi. Nah, untuk perkenalannya itu sedikit berbeda ya. Jadi nanti perkenalan nama dan juga menyebutkan hobi, tapi menyebutkan hobinya itu dengan pergerakan, tapi enggak dengan suara. Jadi misalkan gini, nama saya Angel, hobi saya, kalau gini kan berarti bermain gitar seperti itu. Nanti teman-temannya ada yang menebak. Apa ada yang memang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham ya, baik. Kalau begitu mulai dari masnya dulu perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Afiro. Hobi saya Mendengarkan musik. benar sekali. Baik, terima kasih Mas Ilham. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Asya Umarah, hobi saya penyanyi. Ya. Selanjutnya dilanjut. Perkenalkan, nama saya Linta, hobi saya Membaca buku. Betul. Oke, selanjutnya aku perkenalkan namaku Tari, hobi aku Menulis. Baik, tadi itu perkenalan yang sangat menarik ya teman-teman. Oke, sekarang Ibu akan memberikan ada di sini 4 kertas, akan Ibu bagikan kepada kalian. Tolong dibagikan ke teman-teman. Kasih, Bu. Masing-masing dari kalian sekarang sudah memegang satu kertas, di mana di situ ada tulisan abjad yang berbeda. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kalian tentang satu topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Topiknya itu adalah bullying. Nah, di sini adakah salah satu dari kalian menjadi yang pernah menjadi sosok yang terbuli, pembuli, atau bahkan melihat secara langsung terjadinya pembulian itu? saya pernah dibully Oh, pernah dibully? Kapan itu Mbak Tati? waktu SD. Oh, SD. Baik. Yang lain apakah ada? Baik, selain Mbak Tari, adakah yang pernah menjadi korban atau pelaku atau yang melihat secara langsung terjadinya pembulian di sekolah atau di luar sekolah? Saya belum Pernah sebagai yang dibully? Iya, Bu. Oh, dibully. Sejak kapan itu Mbak Lintang? Waktu SMA. Oh, ke SMA. Iya. Yang lainnya ada lagi? Ada? Oke, baik kalau begitu. Sekarang di sini Ibu ingin salah satu dari kalian menjelaskan atau searching apa itu bimbingan kelompok, apa itu bullying, dan juga kenapa bullying itu bisa terjadi. Baik, di sini Ibu tadi sebelumnya sudah memberikan kalian masing-masing satu kertas. Nah, Ibu ingin meminta anak yang mendapatkan kertas dengan tulisan huruf A menjelaskan tentang apa sih itu bimbingan kelompok. Siapa tadi yang mendapatkan huruf A? Saya, Bu. Baik, Ilham, silakan menjelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok. Baik, bimbingan kelompok yang saya ketahui adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bagus sekali ya. Baik, penjelasannya sudah cukup bagus dan sesuai. Lalu di sini yang mendapatkan huruf B? Saya, Bu.
Mbak Tari. Mbak Tari bisa menjelaskan tentang apa sih bullying sesuai dengan pengetahuan Mbak Tari tentang bullying? Iya, sepengetahuan saya dan ketika saya juga ini mencari pengertian bullying, bullying itu tindakan yang dilakukan secara berulang. Nah itu biasanya ditujukan terkadang kepada sekelompok orang, terkadang juga ada yang individu. Nah, bullying itu biasanya itu ditujukan buat orang kayak yang lemah gitu Bu, yang sulit untuk melawan. Jadi ketika orang tersebut itu lemah dan bisa dibully, maka dia akan terus kayak dibully. Nah mungkin bisa kayak diolok-olok atau disuruh-suruh kayak gitu Bu. Bagus sekali ya penjelasan dari Mbak Tari. Baik. Untuk selanjutnya di sini Ibu mau yang mendapatkan kertas bertuliskan huruf C menjelaskan tentang macam-macam bullying itu. Baik, selanjutnya di sini Ibu ingin yang mendapatkan kertas dengan tulisan huruf C menjelaskan tentang macam-macam bullying itu. Siapa yang mendapatkan kertas dengan huruf C? Saya Bu. Baik, Mbak Lintang bisa dijelaskan? Macam-macam bullying itu sepengetahuan saya ada dua. Yang pertama verbal dan non verbal. Kalau verbal itu secara lisan seperti mengolok, ngata-ngatain dan lain sebagainya. Kalau non verbal itu fisik seperti menjambak, memukul dan lain sebagainya. Gitu. Baik, benar sekali ya Mbak Lintang. Baik, penjelasan dari Mbak Lintang tadi sudah sangat bagus dan benar. Selanjutnya Ibu ingin ada yang menjelaskan tentang dampak bullying yang terjadi. Yang mendapatkan huruf D, silakan. Saya Bu. Jadi dampaknya bullying itu ada perasaan takut, rendah diri, lalu depresi dan juga kesulitan belajar Bu. Baik, terima kasih karena sudah mau menjelaskan banyak dan sedikitnya tentang apa itu bimbingan kelompok, apa itu bullying. Nah, kita kan sudah saling sharing ya tentang apa itu bullying dan juga bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ada beberapa kertas naskah untuk kalian karena di sini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran tentang bullying. Nah, baik, karena Ibu sudah membagi naskah pada kalian berempat. Di sini sebelumnya Ibu akan membagi tentang siapa yang akan menjadi narator, observer, dan juga ada yang bermain peran sebagai seorang pembuli dan juga yang dibully. Nah, di sini tugas dari observer sendiri itu menyimpulkan tentang sosiodrama yang kita buat, bermain peran kita buat. Untuk narator yaitu menceritakan tentang alur yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, untuk yang bermain peran itu ya bermain peran tentang yang menjadi pembuli, yang menjadi korban pembulian seperti itu. Nah, di sini sesuai dengan kertas yang Ibu berikan tadi yang bertuliskan abjad, siapa yang kebagian huruf A yaitu menjadi narator? Saya Bu. Tuh, Mbak Tari menjadi seorang narator, lalu yang bermain peran mendapatkan huruf B dan juga D. Siapa yang mendapatkan huruf B dan D? Angkat tangan. Saya Bu. Oh ya, baiklah. Kalau gitu Mbak Lintang dan juga Mbak Aisyah akan mendapatkan peran yang akan menjadi korbannya. Siapa yang menjadi korban? Mbak Lintang bersedia ya? Bersedia Bu. Kalau begitu Mbak Aisyah menjadi pelaku pembulian. Berarti di sini tersisa observer, yaitu Mas Ilham. Benar Mas Ilham? Iya. Baik. Untuk kegiatan bermain peran ini Ibu akan menyerahkan kepada kalian dan akan dipimpin oleh narator. Karena Lintang termasuk anak yang rajin dan pendiam, maka kakak kelasnya sering menganggap Lintang itu siswa yang aneh, cupu dan kuper karena si Lintang ini pendiam. Nah,
Karena Lintang termasuk anak pendiam, setiap hari Lintang di sekolahnya selalu disuruh-suruh oleh kakak kelasnya tersebut. Seperti disuruh membelikan makanan, membawakan barangnya, dan mengejarkan tugas kakak kelasnya. Lintang tidak bisa menolak akan hal itu, karena dia merasa takut dan tidak memiliki cukup keberanian untuk melawan kakak kelasnya tersebut. Mengingat Lintang hanyalah adik kelasnya, karena lama-kelamaan Lintang sudah merasa lelah dengan sikap kakak kelasnya, Lintang ingin melawan. Namun lagi dan lagi Lintang gagal, dikarenakan dia hanyalah adik kelas dan dia disuruh oleh kakak kelasnya. Di suatu masa, ada salah satu teman kelasnya Lintang. Ia memberitahu kepada kakak kelas tersebut selaku pembuli kepada Lintang bahwasanya ia dipanggil oleh guru BK. Karena kejadian tersebut, kakak kelas tersebut merasa bahwa Lintang ini mengadu kepada guru BK tentang perilakunya kepada Lintang. Kamu sini. Apa ya kak? Itu ya bikin aku jadi kantin sama ini jadi tugas aku. Aku tunggu di kelas ya, jangan lama-lama. Permisi Kak Aisyah. Ya, Tadi dengar dipanggil tuh sama guru BK. masa sih? Kenapa? Gak tahu ya, coba aja tanya Kak. Kamu bohong ya? Enggak, coba aja tanya ke guru BK. Beda permisi ya Kak. Bentar, ini kenapa pesannya Aisyah seperti Lintang? Mungkin kamu jelasin. Ya dia kan polos ya, dia juga pintar. Kenapa nggak aku manfaatin aja? Dia juga aku suruh mau aja kok. Kalau dari kamu tadi, itu informasi yang tahu ya? Ya, yang aku dengar sih harusnya benar. Kan aku dengar tuh kalau Kak Aisyah dipanggil ke guru BK. Ya udah, aku ngomong daripada nanti nggak langsung ke guru BK, kan nanti makin panjang terus makin dimarahin tuh Kak Aisyah. Mending Lintang ngomong deh kalau emang kamu aslinya bilang ke guru BK biar nanti segera diselesaikan masalahnya biar nggak makin panjang. Oke. Baik. Mungkin dari Lintang itu tadi informasi dari Tari yang mengatakan bahwa Aisyah dipanggil guru BK. Apakah benar itu laporan dari kamu? Enggak, aku nggak ngelaporin Aisyah ke guru BK. Jadi itu salah. Mungkin aja ada salah satu siswa yang melihat Aisyah itu membuli aku, jadinya dia melapor ke Aisyah ke guru BK. Bisa jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin kita bisa selesaikan secara baik-baik ya antara Aisyah dan Lintang. Silakan Aisyah. Ya kalau gitu aku minta maaf deh karena udah nuduh kamu yang enggak. Kamu kan juga pinter ya, kamu bisa bantuin aku juga ngajarin aku kalau ada tugas atau apa yang aku nggak ngerti. Sekali lagi minta maaf ya. Iya kak. Iya, kalau dari aku ya aku juga minta maaf. Mungkin emang aku nggak cross check informasi itu benar apa enggak. Soalnya kan di saat itu juga itu langsung kayak benar banget kalau Kak Aisyah itu dipanggil ke guru BK kan kalau nggak datang juga nanti dimarahin kan. Jadi ya mungkin nanti aku cari tahu apa benar guru BK itu benar-benar panggil apa enggak. Maaf ya. Iya nggak apa-apa kan. Udah maafin. Dari
berada di posisi korban, kita harus kuatkan mental dan kita harus hindari sebagai manusia, kita harus menghindari perlakuan-perlakuan yang penindasan atau perundungan, karena itu akan berdampak buruk pada si korban, entah mental ataupun pembulian ini tuh tidak baik dilakukan dan berimbas